Bintang betina kau. Bintang? Hah? Gua baru tahu ada bintang betina. Gimana nih Mardianto? Kok betina? Aku baru tahu bintang ada jenis kelaminnya. Benerin lagi ya, abang ya, cara nulisnya ya. Nggak ada bintang itu betina ya kan? Astaga Tuhan. Ayo kak diskusi. Kok kirim aja permintaan naik? Bintang, bintang kejora kali ah. Bintang untuk ngelempar setan. Iya betul. Aduh, agak lain emang ya. Oke lah, kita naikkan lah ya. I love you, I love you. Apa ini I love you, I love you? Aduh Sigit, maaf ya, nggak nerima Islam aku ya. Banyak kali yang menyatakan cinta di roomku ini. Nggak suka aku. Halo Kak Agatha, selamat pagi. Pagi abang, pagi. Salam kenal ya. Ya, silakan. Eh, saya ingin bertanya Kak, dalam iman Kristen ini Kak, Allah, Tuhan sama Bapa itu sama nggak Kak? Allah itu hakikat. Bapa itu adalah panggilannya. Tuhan itu Eh, gelarnya. berarti sama kan Kak? Iyalah, jadi Allah itu adalah sesembahannya. Allah itu Ah, adalah Bapa panggilannya, gelarnya Tuhan. jadi misalkan gini Pak, menurut Kakak, Yesus itu termasuk ketiga itu nggak Pak? Kak? Yesus itu firmannya Allah, pasti Allah. Yesus Jadi itu Allah. bagian dari mereka kan, ketiga itu kan? Bukan bagian lah. Kalau bagian berarti ada sesuatu yang terpisah. Jadi misalkan Tapi gini, dia satu, bukan bagian satu di dalam Allah. ya berarti gitu kan Kak. Jadi misalkan gini lah, misalkan Kakak punya mama, mamaku, bapakku. Mama itu kakak enggak kak? Mamaku bukan kan? Bapakku bukan kan? Bukan, Bukan kakak itu kan? bukan. Nah, jadi kakak bisa buka di Yohanes 20:17 kak? Boleh? Apa tuh? Saya punya HP cuma satu kak. Coba kakak buka kak. Yohanes berapa? 20:17. Yohanes 20 ayat 17. Kata Yesus kepadanya, "Jangan engkau terus memegang aku, sebab aku belum naik kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan naik kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Terus, Nah, jadi Yesus pergi ke siapa? Dia bilang Bapakku dan Allahku dan Bapamu dan Bapakku. Nah, kalau dengan kakak bilang tadi Bapakku dan itu berbeda, jadi maksud Yesus itu siapa? Yang Bapakku, Allahku. oke. Yesus Hmm. itu manusia kan? Ya, Yesus itu manusia. Bapakku di situ adalah Allah. Apakah Allah adalah manusia? bukan. Bukan. Kenapa Yesus mengatakan aku belum pergi kepada Bapakku? Kalau dia Hmm. hanya manusia, kenapa dia nggak bilang aku belum pergi kepada Bapak kita? Kalau dia sama dengan murid-muridnya. Tetapi dia Makanya, membedakan. Sabar, jadi sabar. Makanya makanya dia gitu kak. membedakan Ya kak Bapakku agak. dan Bapamu. Nah, dengerin Ah, dulu. Bapakku dan i- Bapamu. Ya kan? Berarti hmm. ada perbedaan di situ ya. Yesus mengatakan demikian karena dia itu adalah firman yang satu di dalam Bapa. Yang satu hakikat. Firmannya Allah pasti Allah. Yesus itu adalah firmannya Allah. Tetapi murid-muridnya itu bukanlah Allah. Makanya dia membedakannya. Yang kamu belum tahu apa? Karena dengan analogimu, ibunya bapak, ibunya kakak, kakak bukan. Karena itu tiga oknum. Tetapi Allah saya itu Tritunggal hidup satu. Kalau kamu mau menganalogikan suara kakak dengan badan kakak, beda. Bapak badan saya, suara saya itu adalah anak. Satu kan? Satu. Itu maksudnya. Jadi tidak Nah, ada tiga Allah, hanya ada satu Allah. Yesus itu adalah suaranya Allah. Suaranya Allah, pasti Allah. Suaranya Agatha, pasti Agatha.
Suara saya nggak bisa jadi manusia. Sementara suaranya Allah, yaitu firman, itu jadi manusia. Itu kemanusiaannya yang namanya Yesus. Keilahian nggak ada namanya. Itu yang satu di dalam Bapa. Makanya kita mengenal Yesus itu adalah Allah. Firman Allah yang jadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Firman telah menjadi manusia. Itu. Firman bukan ciptaan. Firman adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Analogimu itu 3 orang. Mama saya, bapak saya, saya. Allah saya bukan kayak saya dengan ibu dan bapak saya, bukan. Kalau mau analogi itu saya satu. Suara saya itu adalah pikiran saya. Berbeda dengan badan saya, berbeda dengan nafas saya. Nafas itu adalah roh. Ya, Ayub 33 ayat 4. Perkataan itu adalah pikiran, itulah firman. Wujudnya adalah badan saya ini, inilah Bapa. Jadi banyak orang Islam yang tidak tahu Allah Tritunggal itu bukan 3 orang diikat-ikat. Allah Tritunggal itu adalah Allah yang memiliki firman dan memiliki roh dalam kekekalan. Itu Allah Tritunggal. Ada lagi yang mau ditanya, bro? Nah, jadi begini Kak. Jadi menurut Kakak, pendeta Hendritan dan TU itu mengatakan Allah itu Yesus, Bapa itu Yesus itu gimana Kak? Itu orang sesat. Jadi Kakak mengatakan pendeta Hendritan itu sesat? Bukan saya, Alkitab menyatakan itu sesat, bukan saya. Adakah di dalam Alkitab tertulis Yesus adalah Bapa? Enggak ada. Mereka yang sesat berpikir. Jadi yang salah siapa? Kesesatan mereka. Alkitab menolak itu. Alkitab bilang apa? Yesus bilang nih, sang firman itu, aku datang dan keluar dari Bapa. Roh Kudus datang dan keluar dari Bapa. Itu juga ada dalilnya. Yohanes 15 ayat 26. Jadi apakah mereka itu sesat? Sesat menurut Alkitab. Menurut gereja mereka sesat. Apalagi Yesus. Yesus nggak pernah mengakui itu Bapa. Ini Yesus bilang dari ayat yang kamu bawa tadi. Aku belum pergi kepada Bapa. Berarti beda Yesus dengan sang Bapa. Kan udah jelas. Ayatmu itu deh. Berbeda dengan Bapa. Berarti kan waktu Maria Magdalena bilang kan Allahku dan Bapamu. Allahku dan Allahmu, Bapakku dan Bapamu. Allahku Allahmu. Inilah yang namanya ayat syair ya kan? Ya. Aku belum pergi kepada Allahmu, Allahku. Bapakku, Berarti sama kan, Bapamu. Kak? Allah itu adalah Bapa. Ya berarti sama kan? Allah Allah dia sama Allah Yesus kan sama kan berarti kan? Nggak ada bedaan di situ kan? Mengatakan kepemilikan kan? Kalau dibilang sama, harusnya Allah kita dong. Ya dong. Kalau Ya. Yesus posisinya sama dengan Maria Magdalena, aku belum pergi kepada Allah kita. Kenapa dia membedakannya? Karena dia adalah anak tunggal Allah. Sementara murid-muridnya itu disebut anak-anak Allah karena imannya kepada anak tunggal ini, kepada Yesus. Begitu banyak Kak anak tunggal di Alkitab Kak. Bukan Yesus saja disebut anak tunggal. Di perjanjian lama Namanya banyak disebut anak tunggal. Sebentar, namanya tunggal itu berapa? 1. Apa bisa saya dibilang anak tunggal, sementara Yesus adalah anak tunggal? Alkitab sendiri bilang anak tunggal itu cuman Yesus. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa anaknya yang tunggal? Hanya Yesus Kristus. Apa Maria Magdalena pernah dibilang anak tunggal? Petrus dibilang anak tunggal? Siapa yang pernah dipanggil anak tunggal di sini? Hah? Siapa? Yohanes 1 ayat 18. Allah punya anak, kok kaget kau? Saya juga memperanakkan pikiran saya. Saya ini seorang pujangga. Saya banyak melahirkan syair-syair. Kaget kalian, saya melahirkan syair. Kaget kalian, pujangga melahirkan syair. Kira-kira ngapain dulu itu? Ketemu dulu sel ovum sama sel sperma.
Baru lahir itu syair. Ini kau. Ini orang-orang yang nggak pernah belajar bahasa Indonesia kayak gini. Bawain. Jadi gini Kak, udah ya. Ingin bertanya lagi boleh ya? Boleh. Jadi kita diskusi santai aja ya Kak, yang nggak terburu-buru ya. Bukan Jadi begini, diskusi santai lah. Kau nanya aja kau. Kalau diskusi dua arah. Mau kau tanya? Nggak sanggup kau nanti. Udahlah, kau nanya aja. Jangan bilang diskusi. jadi begini. Waktu Maria sebelum melahirkan Yesus, dia menyembah siapa Kak? Setelah dia Yesus. Yesus sebelum menjadi manusia. yakin Kakak, waktu jadi perjanjian lama dulu itu menyembah Yesus aja. Yesus sebelum menjadi manusia. Jangan kau bilang yakin ke kakak lah. Ya yakinnya banget-banget lah. Alkitab mengatakan itu. Nih, aku kasih tahu kau di dalam Lukas. Maka kau kira Maria itu nyembah siapa? Ini nyembah Tuhan Jadi Yesus ya. jadi Belum menjadi manusia. Ma- Ini aku kasih tunggu dalilnya. dulu Kak. Maria Jangan. Kau kan Bunda bilang Maria aku tahu nggak yakin anaknya tak? jadi Tuhan? Bunda Maria Ya tahu ini nggak anaknya makanya jadi aku Tuhan? kasih tahu. Ini makanya aku kasih tahu. Ya. Jangan kak, tunggu kak. Nih, yakin kakak? Alkitab yang ngomong kok nggak yakin? Kau yakin nggak sama Quranmu? Yakin lah. Yakin kok Allah mau jadi pohon di Al-Qasas 30? Itu bukan di pohon, suaranya dari arah sana, dari jurang. Nah kan, udah aku bilang kau pingsan kalau aku nanya. Udah, kau dengar ya. Lukas 1 ayat 38. Ini perkataan Maria ya. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Ketika malaikat itu bilang, ini kan, malaikat itu ngomong sama Maria, ya. Kata Maria kepadanya, nah ini ya. Jawab malaikat itu, Roh Kudus akan turun atasmu, kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabeth sanakmu pun itu sedang mengandung seorang anak laki di hari tuanya. Ya, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kau dengarkanlah, kau terjeda pula kau. Oi, dengarlah. Dengar aku Kak, dengar aku. Nah ini ya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya ini aku hamba Tuhan. Ini. Kakak yakin kali ini Maria mengaku. Dia ini hamba Tuhan. Belum lagi dia hamil. Tapi dia sudah mengaku, aku ini hamba Tuhan. Malah ngopi, aduh. Aku dengar Kak, cuma keluar aplikasi bentar. Itu dia Maria itu sebelum dia hamil, sebelum dia melahirkan kemanusiaan Yesus, dia mengatakan, aku ini hamba Tuhan. Tuh, Lukas 1 ayat 35. Itu karangan Paulus. Lukas yang nulis kok karangan Paulus. Kemana kalian ini? Aduh. Siram pakai Jadi kopi tak? Kak Agatha, Ya. Kak Agatha. Ya. Kau bisa buka aplikasi? Kau bisa buka aplikasimu bentar? Bentar dulu, Kak Bisa? Agatha. Tunggu dulu. Ya. Yesus itu punya dua kehendak nggak? Satu lah. Satu kehendak. Jadi kehendak Bapa sama kehendak dia kan? Itu pasti berbeda kan? Kau kan nanya Yesus. Berarti dia nanya ke kemanusiaannya. Kehendaknya Yesus kemanusiaannya ya kehendak manusia. Kehendak Sang Firman itu ya satu di dalam Bapa. Jadi antara Bapa dengan Yesus Kristus itu ada dua kehendak. Makanya ketika di Taman Getsemani, Yesus itu dalam kemanusiaannya. Dia itu taat kehendaknya terhadap kehendak Sang Bapa yang adalah Allah Tritunggal. Makanya dikatakan Yesus ini punya dua kodrat. Kalau kehendak keilahiannya itu adalah kehendak Bapa. Kehendak kemanusiaannya itu kehendak manusianya. Jadi waktu di Taman Getsemani itu Tuhan bisa bersujud Kak? Iyalah, dalam kondisi manusianya. Tetapi dalam keilahiannya, dia itu berinteraksi, beremata dengan Sang Bapa. Jadi Tuhan bisa bersujud ke Tuhan yang lain, maksud kita. Kemanusiaannya yang sujud kepada Bapa. Kan Allah itu bukanlah manusia. Tahu dari mana Kakak Tuhan Yesus waktu itu di Getsemani itu sebagai manusia? Apakah di sana waktu itu?
yang ditulis Alkitab. Yang murid-murid Yesus yang ada di saat itu, yang menulis itu di sini. Iya, Saya betul. nggak ada di sana, tapi rasul yang menyaksikan itu yang nulis. Pada saat itu, Coba sekarang saya tanya, Yesus pada kau saat bilang itu nggak ada, Yesus bentar, lagi sendiri, tidak ada yang menemani dia, tidak ada menemani dia, Kak. sebentar, Waktu itu dia sujud sebentar, sendiri, sebentar. nggak ada yang menemani dia. Siapa yang mengetahui dia Ya, bahwasanya dia akan manusia waktu itu sebagai Tuhan? Tahu dari mana mereka? oke. Itu waktu itu dia lagi sendiri tuh. Itu lagi sendiri. Apakah Yesus sendiri terus nggak pernah ngomong sama murid-muridnya? Sementara di Iya. Matius Pada 28, saat itu, Kakak dari mana dia waktu itu sebagai manusia dan sebagai Tuhan? Pada saat kapan? Padahal waktu itu dia lagi bersujud sebagai manusia. Tahu dari mana dia? ini Kalian sebagai Tuhan. ini para rasul kan diajar sama Yesus, dikasih tahu sama Yesus. Nggak ngerti. Makanya dia dipanggil guru. Coba baca Matius 28 ayat 20. Ajarlah mereka seperti yang aku ajarkan kepadamu. Artinya apa? Yesus sendiri yang ngomong. Yesus sendiri yang ngasih tahu kepada murid-muridnya. Iya, jadi maksud Sekarang kakak saya tanya Tuhan kau. bisa bersujud Sebentar, Tuhan sebentar. ke yang lain. Tuhan bisa bersujud ke Tuhan yang lain. Sebentar. Sekarang saya tanya. Sujud itu Ketika gimana? Sujud itu gimana maksudnya? sahabat, ketika sahabat menulis ini Kok rasulmu lari tahu ke situ? nggak? Kok Loh, ini lari saya ke situ? tanya, ketika sahabat-sahabat Nabi menulis ini rasulmu tahu nggak? Tahu lah. Tahu. Tahu. Ini Iya. ditulis kapan? Al-Quran ini ditulis kapan? Kakak itu pada saat itu ya ketawa dia orang belum selesai menjelaskan ketawa. Kalau setelah aku mirroring kau langsung pingsan. Nah, kan makanya aku bilang, kapan ini? Tahun berapa ini ditulis? Kapan hari Muhammad mengkonfirmasinya ini? Hah? Kapan? Iya kak. Tunggu dulu. Nah, kau nggak akan Mananya? bisa jawab, nanya aja lagi. Aku menjelaskan kakak bantah. Cumananya? Oke. Ini gimana ini? Nah, pada saat Nabi Muhammad menerima wahyu itu, Allah itu menyampaikan ke Nabi Muhammad itu langsung dikonfirmasi ke sahabat. Sahabat yang menghafal itu semua. Dari selama 20 tahun lebih Nabi Muhammad menerima wahyu, sahabat Dalil. langsung mengcrosscheck, menghafalnya. Dalil. Dan Dalil. Nabi dan saat pada saat Mana? dan sahabat Dalilnya mana? tunggu selesai dulu aku ngomong, baru aku tanya dalil. Nah, pada sahabat itu menghafal, Nabi langsung mengcrosschecknya itu benar atau enggak yang dibacakan sahabat. Nah, pada saat itulah Nabi mengcrosscheck semua. Makanya semua sahabat itu menghafal semua apa yang dikatakan Nabi wahyu itu. Tidak ada satupun terlepas dari itu. Itulah dia. Oke. Nabi bisa baca? Nah, kalian selalu Gimana bilang cara gitu. dia mengkonfirmasi tulisan yang nggak bisa dibacanya? Allah sengaja membutakan huruf dia supaya orang tidak menyangka. Tunggu dulu, jelaskan dulu, jangan dibantah. Nabimu Umi atau bisa baca? Nabimu Umi apa bisa baca? Gimana orang nggak bisa baca mengkonfirmasi tulisan orang? Hah? Gimana? Allah sengaja membutakan dia huruf supaya tidak ada yang menyangka itu dari dia. Kalau Nabi Muhammad bisa baca, orang pasti akan menyangkal dia itu firman itu dari dia. Makanya Allah sengaja membutakan huruf dia. Paham nggak? Disitulah maksudnya. Lalu bagaimana kata-katamu Nabi mengkonfirmasi tulisannya para sahabat? Dia aja nggak bisa baca, entah ditulis huruf Z atau huruf A. Dari hafalan. Nabi itu memang buta huruf, tapi tidak buta hafalan. Dia apa yang dikata sahabat itu sama nggak yang disampaikan dia ke situ? Dia memang buta huruf. Dari hafalan dari para sahabat. Kakak kok lari dari sini? Aku tadi membahas lafalan dengan Yesus tulisan. tadi yang bersujud itu. Siapa yang bisa mengcross-check? Sekarang ini, ayo kita lari. Yang tadi Tuhan bersujud kok lari? Belum selesai. Tuhan tadi yang bersujud gimana? Kamu mau diskusi? Dua arah dong. Kau dari tadi kuladeni. Sekarang saya tanya kau. Kau misalkan anak ini anak-anak 5 tahun ini belum bisa baca tulis ya, tapi dia bisa ngomong ya. Kita suruh dia mengkonfirmasi tulisan saya. Saya tulis nanti di sini ya kan. Ini Ibu Budi. Cemana anak yang belum bisa baca ini? Tuhan bersujud ke Tuhan yang lain gimana maksud kakak? Sabar. Ini anak 5 tahun yang belum bisa baca tulis. Tuhan bersujud ke Tuhan yang lain gimana? Tuhan sujud ke Tuhan yang lain belum selesai. Tuhan bersujud ke Tuhan yang lain. Tadi belum
selesai. Jelaskan itu dulu. Di Taman Getsemani, Yesus bersujud ke Tuhan yang lain. Selesaikan itu dulu, baru kita bahas yang lain. Udah ini. Udah. Ini mau diskusi atau mau kayak gimana nih? Mau kejang? Ya cemana yang kita kakak lari. Tipe Kristen ini lari. Gak bisa jawab, lari semua. Yang dibahas yang tidak diketahuinya. Enggak lari saya. Saya tadi udah jelasin. Kau tadi Mana? nanya. Kau Tuhan bisa denger bersujud ke nggak? Tuhan yang lain. Kau mau denger nggak? Kau mau denger nggak? Iya, dengar. Coba. Nah, tadi sudah saya jawab. Ini 2 kali saya jawab ya. Yesus itu mengajar murid-muridnya. Kalau kau tanya tahu dari mana, itu adalah dalam kemanusiaannya. Tadi saya kasih dalilnya. Matius 28 ayat 20. Yesus itu memerintahkan murid-muridnya mengajar apa yang dia ajarkan. Selesai. Pakai dalil. Kalau congor kau tadi, nggak ada dalilnya. Sekarang kita analogikan. Itu udah saya jawab. Sekarang kita analogikan. Anak 5 tahun yang belum nulis. Saya bilang, saya nulis Tuhan ini. yang bersujud tadi gimana? Yesus itu Gimana? bersujud. Yesus bersujud. Tuhan yang sebagai Tuhan bersujud ke Tuhan yang lain. Bagaimana ceritanya? Itu aja belum selesai. Oke. Tuhan Kira-kira- bersujud. Kira-kira gimana maksud kakak itu? Ada 2 Tuhan berarti? Oke. Tadi kan udah saya bilang, suara saya dengan badan saya sama nggak? Suara saya dengan badan saya sama nggak? Kok nggak ngerti Sama. Tritunggal? Ini saya ajarkan ini, Tritunggal. Suara saya yang di handphone kau itu, kau pegang handphonemu yang ada gambar mukanya, itu sama nggak dengan badan saya yang ada di sini? Handphone yang kau pegang itu, yang ada suara saya, kau lemparkan, saya nggak mati. Kau bikin handphone yang kau pegang itu, yang ada suara saya, kau bikin sujud, saya nggak sujud di sini. Bisa kau bedakan? Analogi yang rendahan itu kak, betul. Coba. Kau tanya sama Analogi yang handphone itu. rendahan. Coba, kalau kau analogi yang nggak akan sanggup, analogi rendah aja kau nggak nangkep ya. Sekarang kau tanya handphone Sedangkan itu. dia kau tadi pegang ya handphone. 2 kehendak katanya. Yesus punya kehendak. Jadi Lah iya, ini sabar nih. Coba kau tanya handphone yang di tanganmu ini, kau suruh dia sujud. Kau suruh dia sujud. bagaimana bisa handphone disuruh sujud? Dia kan benda mati. Yesus kan benda hidup, makhluk hidup. Nah, Oh, kakak bedakan Yesus sama kan sama benda mati. Berarti kakak merendahkan Yesus nggak bisa berarti ya. sujud. Sebentar. Benda mati nggak Berarti bisa kakak sujud. menyamakan Ya? Yesus sama handphone ya? Bukan, berarti benda mati nggak bisa sujud ya? Betul? Ya nggak bisa lah. Oke. Kenapa di dalam Quranmu semua makhluk harus sujud menyembah Allah? Handphone itu makhluk loh. Makhluk hidup. Kan kena kau kan? Quran kau bilang semua makhluk sujud kepada Allah. Makhluk yang mana? Makhluk hidup. Hewan, tumbuhan. Itu makhluk loh. Udah gila kan ini, handphone makhluk. Oke. Di dalam iman Islam ada dua. Jangan lari tadi. Tuhan bersujud ke Tuhan yang lain. Jangan lari kemana-mana. Ini sebar bahasa Islam. Oke. Di dalam iman Islam Kakak sudah ada mengandung, dua. kakak ini bidat sesat. Masa Yesus disamakan dengan handphone? Ada aja. Allah mau aja nyuruh handphone nyembah kok. Apa nggak ada aja Allahmu ini? Di mana? Makhluk hidup dia. Jangan ketawa-tawa. Ketawa dunia ini menandakan ada makhluk. Anda itu. Dengar. Di dunia ini hanya ada makhluk sama holik. Betul? Setuju nggak? Tanya Kata kau. holik itu bahasa Islam. Jangan pakai holik. Nah ini di Tuhan dalam aja iman bilang. Islam. Makanya saya bilang, telingamu dengar. Di dalam iman Islam cuma ada dua, makhluk dengan holik. Setuju nggak? Setuju nggak? Iya. Oke. Kalau handphone itu bukan makhluk, terus apa? Holik. Kan kena kau kan? Aduh kak, handphone itu buatan manusia kak. Jadi- Aduh. iya, Jadi buatan menurut kakak manusia tas itu bisa holik menyembah atau Allah. makhluk? Jadi Sekarang Jadi saya tas menyembah tanya, Tuhan gitu. kan Tas kau langsung nangis. Sekarang saya tanya, di dalam Islam cuman ada dua kan, makhluk dengan holik. Kalau handphone itu kau bilang bukan apa dia holik? Kau pilih mana? Makanya iman kau aja kau belum paham. Kau belum masuk level makrifat. Kau syariat aja nggak tahu. Jadi bagaimana bisa kakak menyamakan Yesus dengan handphone? Kakak ini bidat atau gimana? Ini cemana? Nggak lebih parah Allahmu. Nyuruh semua makhluk menyembah kepada dia. Di dalam Quranmu sendiri.
Ini handphone ini makhluk atau holik? Kalau dia holik baru. Oke, aku bilang. Ini handphone makhluk atau Makhluk itu holik? bisa, Kau pilih. makhluk itu yang bernapas. Serah kau. Yang penting Allah mau bilang, semua makhluk sujud kepadanya. Ya aku tanya kau, handphone ini kalau dia nggak makhluk, terus apa? Makanya buat ayat itu dipikir dulu suruh. Handphone ini benda mati, Kak Agatha. Iya, benda Nah, mati. Benda kacamata mati itu makhluk apa kacamata enggak? kakak itu Saya benda tanya. mati. Iya, ini makhluk nggak? Enggak, Makhluk benda nggak ini? mati. Ini Benda makhluk nggak? mati. Iya, benda mati itu makhluk Buatan atau enggak? Saya tanya. buatan Benda manusia. mati Beda itu kan itu makhluk buatan nggak? manusia. Buatan manusia itu Buatan makhluk manusia. nggak? Buatan Enggak, manusia itu makhluk nggak? enggak, Jadi enggak, menurutku enggak. Kita kan tadi makanya ya fokus ya di dalam iman Islam itu cuma ada tadi holik belum dan selesai, makhluk. Kak. Jangan bawa Kalau nama buatan Islam. manusia ini Tuhan bukan bisa makhluk bersujud itu ke Tuhan holik yang dong. lain. Gimana ceritanya? Mati kau Tuhan itu. bisa bersujud ke Tuhan yang lain. Tuhan bersujud ke Udah. Tuhan yang lain, gimana ceritanya? Pada saat itu nggak ada yang melihat, dia maju sendiri dan bersujud ke Tuhan yang lain. Bagaimana bisa? Ini Dia oke. sendiri waktu Ini itu. saya jawab ketiga kalinya. Nggak ada yang menyaksikan. Katamu gitu. Ya kan? Nggak ada yang menyaksikan. Betul? Tadi udah saya bilang, itu diajarkan. Ini ketiga kali saya jawab, ada dalilnya. Matius 28 ayat 20, ini ada dalilnya. Terus kau tanya lagi, sebenarnya pertanyaan udah dijawab, tapi karena kau udah keburu kena rudal, Ah, jadi kau pingsan. udah begini kan? Kakak bilang Yesus mengajarkan. Oke. Jadi kacamata saya ini holik atau makhluk? Hmm? Jadi kenapa orang-orang Kristen tidak ada yang bersujud kepada Bapa? Gini Duduk ya, di kursi. gini ya, Iya. gini ya. Katanya Mau lari nih, sekarang ini mau lari. Sekarang mau lari nih. Lari. katanya Yesus mengajarkan murid-muridnya. Tapi kenapa Jadi Yesus lari nih. bersujud dengan Lari. orang Kristen yang ada yang bersujud? Hah? Kan tadi Duduk saya di udah. kursi. Siapa Ah. siapa? Tapi Yesus katanya mengajarkan bersujud. Kenapa orang Kristen mayoritas tidak ada yang bersujud? Duduk di kursi Mayoritas semua, Kristen nggak ada yang menyanyi-nyanyi. bersujud. Oke. Bernyanyi, Yesus bernyanyi. Ah. Oke, kalau kamu bilang orang Kristen nggak sujud, kau udah nengok belum? Data yang lagi viral sembahyang itu nggak sujud, kau tengok. Itu kakak, gimana? Hei, semua orang Kristen itu bersujud. Ya, jangan kau bilang nggak sujud. Kau sama ortodok udah pingsan. Nggak bisa kau tentang ortodok. Kau Iya, itu, ortodoks lah. kau itu nggak akan bisa. Jadi kalau kau bilang mayoritas orang Kristen itu nggak bersujud, kau salah besar. Karena di sini kita bicara dogma. Di sini kita bicara dogma. Apakah murid-murid Yesus itu sujud? Sujud. Nah, jelas kan, Berdoa. sujud kan? Jadi Katolik, Protestan gimana? Duduk-duduk, nyanyi-nyanyi, main gitar, main gendang, main piano. Ada itu ajaran Yesus rupanya. Kalau menyanyi ada. Yesus itu bernyanyi, Di bermasmur. mana Yesus menyanyi? Pakai gitar, pakai piano, Ada pakai di drum. Alkitab. Oke. Loh, kau nanya Di mana bernyanyi Yesus? kan? Di mana Yesus? Ini berdoa di kursi. Ya, udah di kursi nggak ada. Ya udah, nah, berarti kamu menyalahkan yang orang Protestan kan, yang Sekarang Katolik kan, tanya yang kau, tidak sembahyang yang mana ada Allah sholat itu pegang batu? Di mana ada tulisannya? Kenapa sih pegang batu? siapa? Yang itu bukan dari bagian dari Islam. Si itu sembahyang itu pegang batu. Saya itu pegang batu. Syiah Saya itu pegang bukan batu. Di mana ayatnya Allah nyuruh sembahyang itu pakai batu? mana sih Islam? Kami udah membedakan itu ya. Kalau kau bilang si Bani Islam, saya tanya kau. Kau Islam? Dari mana? Ulama mana yang mengatakan itu bagian dari Islam? Kakak ini salah-salah aja. Oke, sekarang saya tanya, di mana dalilnya? Makanya belajar dulu Islam, jangan asal congok. Bentar. Di mana dalilnya menyeru Allah itu pakai toa? Mana dalilnya? Kenapa semua mayoritas Islam itu pakai toa? Lah, kakak tahu waktu itu memanggil ajan waktu Saya tanya kau, di mana ada dalilnya menyeru orang sholat itu pakai toa? Kenapa mayoritas di Indonesia ini pakai toa? Mana dalilnya? Oh, jangan mau menyeru.
Toa itu alat, Oke. udah. Di Nggak mana ada ada hubungannya dikatakan? dengan syariat. Oke, tadi kan kau nanya Makanya kursi alat musik. Tadi kau nanya kursi alat musik. Di mana dalilnya di dalam Quran kau? Bahkan Nabi kau itu ya menyeru orang sholat itu pakai toa. jangan itu dulu belum ada toa. Waktu itu Zamannya Yesus belum ada drum. Selesai. Kok mau lebar? Kalau kau kalah argumentasi, jangan serang oknumnya. di mana Yesus bernyanyi kayak gitu seperti sekarang? Di mana Yesus bernyanyi? Di mana ceritanya? Coba tunjukkan aku. Mana? Di mana? Di mana dalilnya? Coba tunjukkan aku. Bernyanyi di gereja. Zaman Yesus ada gereja menurut kakak? Gereja itu bukan gedung, sayang. Gereja itu adalah orang-orang yang berkumpul. Kok kira Ah, gereja itu gedung? jadi Sekarang saya Yesus tanya. tahu dia beragama. Yesus tahu dia beragama Kristen. Tahu dia beragama Kristen. Tahu nggak dia? Ini nanyamu mau berapa banyak? Satu-satu atau mau banyak-banyak ini? Semua mau nanya. Kau kelihatan sekali ya. Orang lagi panik ya. Kau kelihatan panik. Di mana nih? Ini. Kau kayak orang panik. Mau ku tunjukkan Iya. dalil Yesus bernyanyi nggak? Ya, cepat. Ya boleh. Jadi kalau kau pun tidak tahu apa-apa, jangan sok-sokan mendebat iman saya. Saya mirroring, kau mencret terkaing-kaing. Nah, kebiasaan katanya kita diskusi baik-baik ya. Tapi kau sibuk. Makanya jangan bawa Islam dulu. Kakak nggak paham tentang Islam. Loh, katamu diskusi. Kau paham memang tentang Islam? Nanti ku tanya kau tentang Islam. Masalahnya kalau saya bawa Islam kau udah mencret. Itu namanya memframing. Seolah-olah lebih ini. Loh, kau nggak memframing tadi? Oke, di dalam Matius 26 ayat 30. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus kepada murid-muridnya. Yesus bernyanyi. Saya bisa buktikan. Apa yang nyanyikan dia? Pujiannya apa yang dinyanyikan dia? Mazmur. Udah, jangan lari. Satu ditanya-tanya terus. Sekarang saya tanya kau. Ya, apakah kau Islam? Iya, Islam. Allahmu siapa? Tuhanmu siapa? Oh iya, sama seperti Tuhan Yesus. Tuhanmu Sama Allah. Yesus. Jangan Yesus menyembah kau Allah. samakan dengan Tuhannya Yesus ya. Allahmu bukan dipanggil Bapa. Tadi udah kau bawa ayatnya. Apakah Allahmu dipanggil Bapa? Allahmu dipanggil Kakak Bapa tahu. enggak? Kakak tahu Yesus memanggil Tuhannya apa? Kakak tahu bahasa Aramaik, bahasa Ibrani nggak? Yesus manggil Tuhannya apa? Bapa. Astaga. Loh itu tadi kau Aduh. Tadi kau bawa ayat Yohanes 20. Apa dikatakan di situ Allah? Bapa. Kok aduh kok sekarang? Belajar bahasa Aramaik dulu. Yesus memanggil Tuhannya apa? Bahasa belajar Aramaik, bukan bahasa Yunani. Dia belajar bahasa Ibrani dan Aramaik. Di mana dalilnya Yesus bahasa Aramaik? Lah, dia bahasa sehari-hari bahasa Aramaik. Tapi dia bahasa Yunani. Yunani. Aduh. Betul Yunani. Kau bisa nggak buktikan dia pakai bahasa Aramaik? Bisa. Kalau saya bisa buktikan dia bahasa Yunani. Kau buktikan dulu. Ya. Tapi saya Astaga. mau fokusnya ke sini. Yesus bahasa Yunani, baru kali inilah ya orang bilang Yesus bahasa Yunani. Astaga. Iya dong. Itu mereka menggunakan bahasa internasional ya. Sekarang saya tanya. Aduh. Lupa pula aku mengerekam ya. Baru kali ini bilang Yesus bahasa Yunani. Bahasa Aduh. Aramaiknya. Aduh. Kacau. Diskusi. Kamu mau adu-aduan? Iya. Gini aja sekarang. Kakak mau kata-kata kakak nggak boleh. Satu-satu ya. Iosos itu bahasa Yunani. Bahasa Aramaik itu Yosua. Yehosua. Tahu nggak kau bahasa Aramaik dengan Yunani? Aku tanya sama kakak. Bahasa sehari-hari bahasa apa? Bahasa Yunani berarti kata menurut kakak. Bahasa sehari-hari ya, bahasa ibu dia. Bahasa ibu dia apa? Bahasa Yunani gitu. Bahasa ibu dia Yunani koine. Makanya dipanggil dia Iosos. Makanya kita mendapatkan fonetik korespondensi Yesus. Nah itu. Kakak tahu Bunda Maria manggil dia apa? Yahshua. Yahshua Amasia. Itu bahasa apa? Bahasa Aramaik itu. Yahshua Amasia. Ada bahasa Yunani kayak gitu. Kau tadi bilangnya Yahshua Amasia. Bunda Maria manggil dia Yahshua Amasia. Ini laki-laki kayak perempuan ya. Udah? Iosos. Kitab
yang dipakai Yesus, Septuaginta, bukan bahasa Aramaik. Ya, kamu belajar dulu. Ya, kamu tadi mengatakan Allah itu bukan Bapa, kau tertawa-tawa, sementara ayatnya kau bawa adalah Bapa. Coba Ulil, kamu bodoh tapi nggak tahu malu gitu. Jangan jeda dong. Ayo, nanya Rifa dulu sana. Ayolah, cepatlah, ku ladenin kau berjam-jam di sini. Ayo, nanti kita tanya ya. Quran kau itu ditulis dalam bahasa apa ya? Quraisy atau bahasa apa? Nanti aku tanya balik kau. Masalah bahasa. Jangan terjeda, ayo Ulil. Ayolah. Diskusi dua arah ya. Oi, Ulil. Oi. Aduh, inilah bodohnya ini. Makanya Rasul Paulus dikasih nama Paulus. Bahasa apa itu? Bahasa Aramaik. Mana ada? Bahasa Aramaik itu ada tambah S. Ayo, kita tanya. Kalau kamu mengatakan, statement kau mengatakan ya, bahwa Yesus itu menyembah Allah, kena kau di sini. Kapan hari Allahmu itu dipanggil Bapa? Avinu. Cepatlah, ayolah. Lama kali kau. Oi. Oi, Ulil. Naik, cepat sini. Ayo, kita buktikan apakah yang disembah oleh kemanusiaan Yesus adalah Allah. Cepatlah, woi, Islam, kutanya kau nanti, kenapa dia harus ditulis pakai bahasa Quraisy? Nanti kena kau di sini. Ulil, woi. Alah, banyak kali cerita kau. Gak berani sayang, nanti saya diajarin ini PCX pakai telanjang. Soalnya janganlah kamu mendatangi suatu kaum ya kan. Ulil, woi. Kabur kau. Dasar. Waktu ditanya dia. Tap ya guys ya. Oke, ini siapa ini? Naikkan Gofur. Sengaja dia lama-lama dia. Kabur. Kita diskusi ya, baik-baik ya. Gaya dia baik-baik. Oke, silakan. Gofur. Halo. Takut kau Agatha? Iya, saya takut diajarin telanjang PCX. Itu ya. Diskusi sama Nandar, disuruh ini aja dulu Nandar, jaga pom bensin aja dulu, jangan disuruh debat. Nandar disuruh jualan bensin aja, jangan disuruh debat, ya. Ngaku-ngaku pengacara, malu-maluin. Mana nih? Pembasmi sapi. Mana sih Ulil? Naik lagi Ulil. Ya kali guys si Ulil nih. Nanya mulu, tanya nggak mau. Kamu jadi tukang sapu jalanan? Iya, alhamdulillah tukang sapu jalanan itu PNS ya. Ya. Mana nih? RT6 nggak ada lagi yang mau naik. Ngupil nih ntar gua nih. Alah. Udah, nggak ada. Ada yang berani. Sini aja lah, si Nur Haji sana aja. Nur Hajisah 12, naiklah Nur Hajisah. Ayo. Kan. Nggak ada Baginda ya. Kita sama Baginda aja ya. Bentar ya, sorry ya, gue ngupil dulu ya, bentar ya. Ya, silakan Nabi. Agatha sayang. Ya, Nabi banget.
Nabi ketemu Aisyah langsung disayang-sayangin ya? Aku numpang lewat, ganti nama. Mungkin udah dilupakan. Mana aku tahu lah. Nabi juga kayaknya lupa siapa-siapa aja bininya saking banyaknya. Agatha sayangnya langsung gitu dia. Nggak jadi istriku enam. Iya. Kira-kira Nabi ketemu Saudah langsung bilang sayang nggak ya? Yang tahu hanya aku. Lah, Agatha ateis kita. Ateis. Nggak mau. Udah kau aja dulu ateis. Orang udah ketemu Tuhan yang benar kau suruh menuhankan diri sendiri. Aduh, Jolalinius. Langsung dipakai sama Muhammad. Oke, silakan Ojo Lalinius. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Selamat siang ya. Ini udah siang. Oh, siang ya, siang. Silakan Pak, mau bertanya. Apa nih temanya nih? Tuh. Ini bahasa apa nih, host? Dah, turun aja kalau kau nggak tahu bahasa apa. Agatha mana pernah berani masuk komal. Ini untuk orang-orang yang nggak pernah tahu sepak terjang Hadid Ningtyas ya dari 3 tahun yang lalu. Room Islam mana yang nggak gua obrak-abrik? Coba kalian tanya ya, ini pengguna baru TikTok ya. Ya, Love Jesus ini tahu gua dari lama ya. Room mana yang nggak pernah diobrak-abrik sama Agatha pagi, siang, sore, tengah malam ya. Ini nampak kali kau nggak kenal. Ya, yang nyuruh-nyuruh debat sama Juma ya. Gua masih belum ortodoks saja gua udah ajar itu Juma. Jangan ngomong sama Adit Ningtyas ya. Cuman karena aku dengan nama baru, nama baptisku ya. Kalian tahulah sepak terjangku dulu bersama Ki Amat ya. Bagaimana kami mematahkan leher-leher mereka ya kan. Hahaha. Norak. Ini orang-orang yang nggak kenal Hadid Ningtyas ya. Maaf ya, dulu saya memang belum open cam ya. Karena kecantikanku dulu itu sangat paripurna ya. Sekarang berjerawat, jadi ya udahlah nggak apa-apa. Siapa yang nggak dihajar sama Agatha? Siapa sih? Siapa? Ustadz Tahta kau itu, Handi Celebes kau itu. Kau tanya dia, udah pernah dia diskusi sama Hadid Ningtyas? Nggak pernah. Wafi kau itu, Juma kau itu, udah, males pula aku ya. Aku orangnya low profile ya, aku tuh orangnya nggak mau sombong. Kasihan Tuhannya banyak kali, iya dong. Yang Tuhannya banyak kali itu memang si kami, ya kan? Makanya dia ngomongnya apa di dalam Maryam 83. Tidakkah kau melihat kami? Tuhan kau banyak kali. Kami. Siapa itu kami? Banyak kan? Gue, lo, siapa? Kami lo. Jangan bilang. Oke. Alimah Bub 91. Silakan. Oke, selamat siang. Ya, selamat siang. Allah hidup Tritunggal. Jadi apa kan mau dibahas ini? Sama dengannya lah, jangan dihilang-hilangkan. Sama dengan Tritunggal. Tiga tunggal satu. 3 dalam 1 artinya. Iya. Saya nih Pak. Menurut Oke. Bapak saya 1 apa 3? Satu Anda. 1. Suara saya sama nggak dengan badan saya yang kamu lihat ini Pak?
Beda. Kalau suara Anda beda dengan badan Anda. Nafas saya, Hah? nafas saya yang ada Ya, nafas saya ini. nafas Anda beda dengan badan Anda. Loh, berarti saya nggak satu dong, Pak. Saya tiga. Suara, nafas, badan itu udah tiga, Pak. Tapi ada mengatakan Pertanyaannya saya kan satu. sama. Suara Anda apakah sama dengan badan Anda? Beda kan? Ya. Kalau ini sama nggak sama ini, Pak? Beda. Berarti ini udah dua dong. Iya, dua. Ya udah. Kenapa Bapak bilang saya satu? Ya, Anda kan membandingkan suara Anda dan Anda. Kan beda. Saya ini Tritunggal, Pak. Tritunggal gimana? Loh ini saya tiga keberadaan dalam satu hakikat. Kalau narasinya suara Anda itu Anda, hidung Anda itu Anda, penglihatan Anda itu Anda, rambut Anda itu Anda. Bukan Tritunggal, banyak tunggal. Multi tunggal. Ayo. Tadi kan saya bilang badan saya. Apakah mata saya nggak bagian dari badan saya? Ayo. Nah, kalau bicara Makanya. bagian lihat bahasanya. Nih, makanya badan saya yang Anda lihat ini, saya udah bilang gini, ya. Ini. Jadi dungunya itu, aduh, susah memang ya. Orang kalau nggak tanggap dan nggak teliti, memang kayak Anda banyak tunggal. Badan saya ini sepenuhnya yang bisa kau liatin, Pak. Termasuk biji mata saya, jangan dipotong-potong, jangan dimutilasi, Pak. Itu Badan saya bagian, ini kalau dekat dengan tubuh bagian saya. betul. Kalau bagian saya tidak menyanggah, yang saya sanggah. Sekarang saya tanya, Pak, tubuh saya secara utuh yang lihat ini satu atau berapa? Jangan kau pisah-pisah, mataku ini nyatu loh. Jangan kau pisah-pisah, tadi kau bilang kau bagi-bagi. Anda bedakan antara bagian dengan perbedaan. Saya Beda, nggak ngomong beda bagian dong. ya. Coba buka Dengar. kamus. Buka kamus. Kalau Anda cerdas, buka kamus. Definisi dari bagian dan definisi dari persamaan. Ayo, buka. Buka kamus kalau Anda cerdas. Bapak, badan saya ini, jasad saya ini, satu atau berapa saya tanya Anda? Satu. Ya udah, itu yang mau saya bilang. Iya, kalau itu ya. Tapi kalau Anda bilang suara Anda Diam. Dengar ya. Fisik saya ini satu, Pak. Saya nggak lagi mau misah-misahin biji mata saya, telinga saya, rambut saya, Pak. Dengarkan saya. Kalau mau dibuka kamus, kau mati nanti di sini, pingsan. Dengarkan saya. Oke, buka kamusnya, buka kamusnya. Yang jantan, buka kamusnya. Jangan ngomong tok, buka kamusnya. Persamaan, bagian dan kesamaan. Ayo, buka kamusnya kalau Anda cerdas. Ayo, buka kamusnya. Anda menjelaskan seakan-akan sama definisi dari bagian dengan persamaan. Ayo, suara Anda sama dengan Anda, beda. Kalau suara Anda bagian dari Anda, iya. Ayo. Bapak pernah lihat mayat? Pernah lihat mayat? Pernah? Pernah lihat mayat? Mayat Pernah. punya suara nggak, Pak? Mayat punya suara nggak? Iya, nggak punya. Kenapa nggak punya? Iya, karena suaranya sudah nggak ada. Jadi suaranya bukan dari bagiannya sudah. Oke. Pernah lihat mayat yang masih bisa gerak karena ada Nggak pernah. mayat itu nggak ada nafasnya, Pak. Iya, ya karena sudah dicabut nafasnya, ruhnya sudah dicabut sehingga sel-selnya dalam tubuhnya sudah nggak berfungsi, sehingga tinggal jasadnya. Oke. Yang Anda tanyakan itu apa? Apakah suara mayat itu juga sama dengan mayat? Satu mayat dengan satu saya yang hidup sama nggak, blow on? Goblok. Satu mayat mati yang nggak punya roh, nggak punya suara, sama nggak dengan saya, blow on, goblok. Sana kau buka kamus, kau goblok kali kau memang. Udah saya bilang, saya ini tiga realitas, tiga keberadaan dalam satu hakikat. Kau pisahkan dari matamu kan bedanya dong. Matamu sama kau bilang. Saya kalah sama orang goblok ya. Saya kalah dengan orang goblok. Dia nggak bisa membedakan mana fisik secara utuh. Dia udah bilang kan, karena udah nggak ada.
Berarti ada 3 bagian dong. Ada 3 realitas, 3 keberadaan. Nafas, suara, sama badan. Ini baru hidup. Ini maksudnya hidup. Saya Tritunggal. Goblok. Kalau goblok sana aja lu ke laut, lu nyikat WC sana. Saya nggak tahan sama orang dungu gitu. Kayak ngajarin anak TK. Hakikat manusia aja dia nggak tahu. Mau ngomongin Tuhan, gak usah ngomongin Tuhan lah sama saya. Ngomongin aja badan kau itu yang sendiri. Oke, Al-Aliyu, silakan. Oke, Tritunggal. Satu kesatuan gimana ya cara bacanya? Satu kesatuan. Ya begitu ya. Ini Mbak mau tanya, rujukannya Tritunggal ini dari mana ya Mbak? Alkitab. Oh, kitab yang mana Mbak? Yang Ayub 33 ayat 4, Mazmur 33 ayat 6. Itu Tritunggal. Firman dengan roh itu satu di dalam Bapa. namanya siapa dia Mbak? Tritunggal. Oh, Tritunggal. Bukan Yesus Iya, ya? itu yang bukan. Yesus itu adalah nama kemanusiaan. Nama manusia itu. Matius 1 ayat 21. Anak yang kau lahirkan itu akan disebut Yesus. Bukan Allah ya? Bukan, Allah itu nggak punya nama. Oh, gitu ya? Iya. Iya dong. Karena Allah itu adalah satu-satunya. Kalau dia satu-satunya, kira-kira sebelum dunia ada, sebelum ciptaan ada, apakah dia punya nama? Apakah dia butuh nama? Enggak. Untuk apa namanya? Ya? Nggak ada. Allah itu nggak punya nama. Iya, enggak ada punya nama Allah. Betul. Jadi kalau ada orang yang menyembah sesembahan yang ada namanya, itu adalah Allah yang buatan manusia. Oh, gitu ya. Iya dong. Dalam Torah ada juga ini, Mbak. Apa tuh? Di kitab Yahudi. Ada dong. Siapa Keluaran 3 namanya? ayat 14. Aku adalah aku. Itu disebut apa dia di Yahudi? Aku adalah aku, Allah itu. Karena dia berdiri sendiri. Makanya Allah ketika memperkenalkan diri kepada Musa di dalam Keluaran 3 ayat 14, dia memperkenalkan dirinya sebagai apa? Elohimi. Aku adalah aku. Elohim itu ya Elohim, Yahweh, begitu. Ehoemi, egoemi. Bacanya Ehoemi atau Ehye, Eser Ehye. Kenapa enggak perkenalkan dirinya nanti Yesus? Yesus itu nama manusia. Berarti Yesus itu bukan Allah ya? Allah, dia nggak punya nama. Yang punya nama itu kemanusiaannya. Kalau keilahiannya itu nggak ada nama. Karena dia adalah firman. Apakah firman ada nama? Nggak ada. Berarti Yesus bukan Tuhan dong. Allah nggak ada namanya. Yang Yesus itu adalah nama kemanusiaannya. Nama keilahiannya nggak ada namanya. Kan tadi Mbak bilang Yesus itu adalah nama. Berarti nama Allah itu Yesus. Bukan. Siapa bilang nama Allah itu Yesus? Ih, gimana sih Mbak? Ini nggak ada dalilnya yang mengatakan nama Allah itu Yesus. Allah itu tidak punya nama. Itu statement saya. Kok gimana? Yang liar? Nggak bisa menangkap perkataan saya. Lambat sekali. Ya, berarti Allah itu adalah Yesus. Yesus itu Bukan. adalah Allah, Bukan. begitu. Nggak ada. Mana dalilnya kayak gitu? Terus Yesus itu siapa Kamu nama? menarasikan sesuatu yang kamu tidak tahu. Yesus Hah? itu adalah nama. Ya, itu tadi udah saya jawab. Ini diputar lagi. Yesus itu adalah nama kemanusiaan yang dilahirkan Maria. Kalau keilahiannya nggak ada nama. Kan tadi saya udah bilang. Di dalam Keluaran 3 ayat ke-14. Firman yang inkarnasi itu tidak punya nama. Dia disebutnya Tuhan. Dipanggilnya Tuhan. Roh Kudus itu siapa? Allah. Bapak, Nafas. Nafas. Bapak nafas. Roh Kudus kan lu nanya Roh Kudus tadi. Apa
satu pertanyaanmu lompatnya cepat. Baru dijawab yang Maksudnya satu gini. udah lari ke sana. Iya, Tadi kan kau tadi sudah tanya, dijawab. Roh Kudus itu siapa? Allah. Dia nafas Allah. Ayub 33 ayat 4. Itu jawabannya. Nafas Allah. Berarti setiap Iya, dalam nafas diri Allah. manusia menurut kepercayaan Nasrani, Kristen itu adalah Allah dalam tubuh manusia. Apa? Gimana? Berarti dalam tubuh manusia itu, semua dalam tubuh manusia itu adalah Allah. Bukan. Kami kan ciptaan. Apakah Allah adalah ciptaan? Meng. Roh itu ciptaan atau bukan, Pak? Roh saya ciptaan, tapi roh Allah bukan ciptaan. Yang ada dalam tubuh Yesus ciptaan atau bukan? Yesus bukan ciptaan, karena Yesus pernah diciptakan. Oh, begitu ya. Iya dong, ada di dalilnya dikatakan ciptaan. Yang dilahirkan Coba. Maryam itu Kita bukan cari tahu Yesus ya? ciptaannya. Kita cari tahu ya ciptaannya. Kamu ciptaan bukan? Ciptaan. Oke. Kamu anak bapakmu bukan? Ya, anak bapak saya. Kenapa kamu disebut anak? Emangnya bapakmu melahirkan kau? Karena dari bapak punya hubungan biologis. Oh, masa kau ini aja nggak tahu? Iya, kau dilahirkan bapakmu. Sperma Nggak. bapak kau itu kan dilahirkan dari penisnya dia. Kau dilahirkan bapakmu, tapi dalam rupa sperma. Betul nggak? Makanya kau disebut anak, karena kau sebelumnya di dalam bapakmu lalu dikeluarkan. Betul nggak? Makanya disebut. Kau ngerti nggak definisi kenapa kau dipanggil anak bapakmu? Karena kau keluar dari bapakmu. Dari Setuju hasil nggak ini? perkawinan. Nggak Kalau ada, nggak ada bisa sel dikawinkan telur. pun kau diginiin aja bapakmu keluar spermanya. Jangan. Nggak ngewek pun bapakmu Nggak. bisa. Harusnya nggak tanya itu. Bagaimana mau saya mau lahir? Saya mau lahir sebagai seorang manusia. Tidak ada antara persilangan antara dua sel telur Kenapa? dengan Oke, sperma. sekarang saya tanya. Kenapa kamu dikatakan anak bapakmu? Saya dikatakan anak bapak saya itu kan hasil dari itu, apa ya, Karena selnya, kamu sel keluar spermanya masuk dari ke sel bapakmu. telur ibu saya, maka lahirlah saya. Karena ini goblok banget ya. Karena kau keluar dari bapakmu. Kau itu sebelumnya adalah benih Nggak, di dalam bagaimana bapakmu. sih? Betul nggak kamu keluar dari bapakmu? Loh, Kalau Mbak keluar dari siapa? ya kamu itu, saya keluar dari bapak dan mama saya. Sebelum bapak Sama, saya saya juga begitu dari bapak dan mama saya. makanya blow on. Tadi kan gue udah jelasin sama kau. Kenapa kau disebut anak? Kau nggak ngerti definisi kenapa kau disebut anak. Karena kau sebelumnya di dalam penis bapakmu, lalu dikeluarkan, ditaruh di dalam rahim mamamu. Ini aja kau nggak ngerti definisi anak. Terus kau mau ngomongin Tuhan. Hah? Nah, oke, saya ikuti ya. Terus Oh, Pak gimana? Alan kemana? Bedanya apa itu? Sekarang saya tanya. Sebentar, sekarang saya tanya. Bisa nggak kira-kira bapakmu itu, mamamu itu bunting kalau nggak ada sesuatu yang dikeluarkan bapakmu di dalam rahimnya mamamu? Nggak bisa. Ya itu artinya kamu dikeluarkan dari bapakmu. Makanya kau disebut anak. Berarti itulah bedanya dengan Yesus ya? Ngerti nggak di sini? Sampai Iya, sini mengerti. mengerti. Udah. Kenapa kau disebut anak mamamu dan anak bapakmu? Karena kau sebelumnya keluar dari bapakmu, juga kau keluar dari mamamu. Iya, Paham ya mengerti. di sini Iya. ya? Nah, jadi arti memperanakkan itu adalah sebelumnya dikandung, kamu dikandung dari dalam penis bapakmu, lalu dikeluarkan. Kamu juga dikandung dari rahim ibumu, lalu dikeluarkan. Jadi anak. Ngerti ya sekarang memperanakkan itu? Definisinya adalah sebelumnya dikandung di dalam, dikeluarkan. Itu artinya melahirkan atau memperanakkan. Iya. Sampai sini clear? Oke. Nah, sekarang apa pertanyaanmu? Itulah bedanya kita dengan Yesus itu seperti apa maksudnya? Bedanya Anda dengan Yesus. Bedanya, Yesus itu adalah anak Allah. Yang memperanakkan Yesus itu, firman itu adalah Allah. Galatia 4 ayat 4. Setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya yang keluar. Berarti firman itu diperanakkan dari Bapa. Dia keluar dari Allah.
Tuh, baru dia itu masuk ke dalam rahimnya Bunda Maria. Kemanusiaannya itu yang dilahirkan. Makanya dia berbeda dengan kamu, dengan saya, dengan semua ciptaan. Kita dilahirkan, dia juga dilahirkan, tetapi dia inkarnasi, bukan diciptakan. Karena penciptaan tidak ada yang seperti Kristus. Dia memang Allah, lalu mengambil kodrat manusia, kemanusiaannya itu, yang diberi nama Yesus. Makanya kami mengenal Yesus itu satu pribadi dengan dua hakikat, kodrat Allah dan kodrat manusia. Kodrat Allah ini, Kolose 1 ayat 15, dia telah ada sebelum segala sesuatu ada. Tetapi kemanusiaannya itu berbeda. Dia menjadi sama dengan anak-anak dari darah dan daging. Ibrani 2 ayat 14. Apa kau tanya lagi? Berarti karena dia tidak ini ya, dia difirmankan lahir ke dalam kandungan Maryam dan dia kedagingannya begitu ya. Ya, Lahirlah namanya Yesus gitu ya. ya, keilahian dengan kemanusiaannya itu satu. Makanya Yesus itu, dia mengaku sebagai hamba, dia juga mengaku Allah. Karena memang dia keduanya. Itu, Bagaimana karena kalau dia maha Adam? kuasa. Sebentar. Adam gak punya ibu, udah punya bapak. Karena dia Allah lah, makanya dia itu berbeda dengan kita. Makanya dia selalu bilang, sebelum dunia ini ada, aku telah ada. Kalau kamu mau bicara Adam, Adam dari tanah sayang. Oh gitu ya, Adam dari tanah. Oh iya dong. Tapi Emang dia Adam nggak dari punya mana? bapak loh, nggak punya bapak, nggak punya mama. Iya, dia dibentuk dari tanah. Dan Yesus yang di dalam keilahiannya yang membentuk itu. Dan dia juga yang menyebabkan semua manusia ini jatuh ke dalam dosa. Itu Adam. Manusia berdosa. Lalu pertanyaanmu? Adam diciptakan Allah botol. Itu kan klaim abad 7. Miko. Bentar ya Al-Aliyu. Dalam Si Miko ini. Sebentar lah, si Miko ini. Adam itu ciptaan Allah, itu klaim abad 7. Klaim saya 1500 tahun sebelum Masehi, sebelum agamamu ada 2200 tahun. Ini udah diklaim dulu sama Musa, blow on. Jangan main klaim di sini ya. Klaim kau paling muda, gak laku kau. Jangan ngaku sebagai pencipta. Klaim murah. Adam itu ciptaan nggak, Mak? Ciptaan kan ya? Diciptakan dari tanah. Dalam tubuh Adam ada firman nggak? Gak ada. Lah, berarti lebih hebat Adam dong. Dalam tubuh Adam gak ada firman, hebatnya di mana? Hebat dong. Hebatnya apa? Gak punya firman. Memangnya dia Allah? Iya, masa kan dia tidak punya bapak, tidak punya anak, tidak difirmankan, tiba-tiba langsung muncul. Kan gitu Kalau logikanya. Kalau begitu, batu Hajar Aswad sana lebih hebat dong. Gak punya bapak, gak punya anak itu. Punya ibu juga. Tapi dia nggak punya roh toh, nggak punya roh. Denger ya, idiot denger ya. Jangan karena nggak punya bapak, nggak punya ibu, kau bilang hebat. Itu batu kau tuhankan sana. Kan dia nggak punya roh itu batu, nggak punya roh itu batu, benda mati. Iya. Terus hebatnya apa? Adam tuh yang lebih hebat. Dia punya firman, tidak difirmankan. Tunggu dulu Mbak, kan gini-gini. Dia tidak difirmankan. Tiba-tiba lahir. Siapa lahir? Adam lahir. Tiba-tiba lahir ke dunia, gitu maksudnya. Dari tanah, dari ciptaan, dari tanah. Kan lebih hebat. Oh, goblok. Aku nggak tahan sama orang goblok. Adam lahir kata goblok. Aku bener loh. Oh Tuhan, nggak ada yang cerdas kah? Capek kalau lo. Gara-gara nggak punya ibu dia gara-gara nggak punya bapak dia dituhankan lebih hebat. Tuhankan sana ini Batako itu Tuhankan sana blok. Berbuat dosa hebat katanya. Dari tanah hebat katanya. Hei, kami itu menuhankan Yesus bukan karena dia nggak punya bapak. Orang dia punya bapak kok.
Ih, ya Tuhan, capek kali aku ngomong sama orang goblok loh. Serius. Tolong yang ada otaknya lah. Aku capek loh ngomong sama yang gak ada otaknya kayak gini loh. Serius loh. Oh, dungu kali loh dari tadi. Saya kenapa? Kalian ya, coba kalian pikirin ya muslim ya. Coba kalian mikir sekali-sekali. Kenapa kalian disebut anak dari bapak kalian? Kenapa? Karena kalian sebelumnya dikandung di dalam penis bapak kalian. Ini aja kalian gak ngerti arti memperanakkan. Makanya kalian langsung orgasme gitu kan. Ngeliat, oh Yesus anak, diperanakkan. Wah berarti manusia. Belum. Capek loh nih orang kayak gini nih. Serius loh, kalian punya IQ nggak sih? Atau kalian ini pernah diajarin nggak sih? Adam lahir, hebat dong Adam, nggak dari tanah apa hebatnya? Nggak punya bapak apa hebatnya? Anak haram sana nggak ada bapaknya, hebat. Capek loh aku. Yesus itu dituhankan bukan karena nggak punya bapak, sayang. Bukan itu, tolok ukur Yesus itu Tuhan. Bukan itu. Dungu, please jangan dungu. Belajar gih sono ke Arab sono. Iya, pasien gue goblok semua loh. Tua-tua tapi nggak ada otaknya. Capek loh aku, serius. Astaga. Tolong ya. Aduh, mudah-mudahan ini ada otaknya lah ya. Habis lahirkan Adam nggak punya bapak. Lebih hebat dong. Batu sana. Hebat. Yesus itu Kristen. Hah? Apa? Yesus Kristen?